yang tak menentu. Menahan diri untuk tidak saling bertemu. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi. Mencari cara agar semua bisa terkendali. Digitalisasi jadi cara ampuh untuk bangun strategi. Namun faktanya, masalah baru datang silih berganti. Kebebasan dianggap sebagai mimpi. Sampai kita lupa untuk saling berbagi. Kekayaan juga bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri? Hargai setiap yang dimiliki untuk bisa terbuka dan saling menghargai. Karena itu adalah arti kekayaan sejati. Saatnya tenangkan diri dan dengarkan isi hati, mencoba bangkit dan terus beradaptasi agar semua rencana berjalan sesuai kehendak hati. Selamat pagi, selamat datang di hari pertama rangkaian Wealth Wisdom 2021, Wellness to Wealth di kelas Mindful persembahan dari Permata Bank. Bersama saya Bayu Oktara, harapan saya mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan protokol kesehatan. Karena kami pun di sini, di studio, semua yang bertugas juga menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan. Kita akan membahas topik mengenai Mastering the Art and Science of Charisma. Ini adalah persembahan dari Permata Wealth Management dan juga Schroders Indonesia. Nah, sedikit tentang Wealth Wisdom Permata Bank. Bagi yang baru saja mengikuti acara ini dan masih belum tahu apa sih sebenarnya Permata Wealth Wisdom itu. Nah, jadi di tahunnya yang ke-7 ini, Wealth Wisdom mengusung tema Wellness to Wealth yang ingin menginspirasi kita semua tentunya untuk tetap dapat optimis di segala kondisi, terutama di masa seperti yang kita rasakan saat ini. Melihat situasi ini juga Permata Bank turut bergerak untuk mengajak masyarakat berbagi bantuan kepada UMKM dan tenaga kesehatan yang terdampak pandemi di wilayah Jawa dan Bali. Bantuan nanti akan disalurkan secara bertahap. Untuk itu mari kita bantu mereka dengan cara klik donasi sekarang dan Anda bisa ikuti petunjuknya. Oke, sebagai apresiasi Permata Bank kepada para peserta sekalian, kali ini Permata Bank memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendapatkan tanda partisipasi berupa e-certificate pada sesi talk show nantinya. Caranya mudah saja, jadi Anda cukup scan QR code berikut ini, isi data Anda, lalu kemudian Permata Bank akan memberikan data Anda, memberikan Anda e-certificate secara online sebagai tanda partisipasi di sesi ini. Jadi manfaatkan kesempatan ini dan ikuti sampai selesai acaranya, lalu kemudian sekali lagi Anda bisa mendapatkan e-certificate. Baik. Di zaman yang seperti kita tahu saat ini era ketika berita buruk bisa seketika menyebar kemana-mana melalui internet. Bahkan seorang pengelola hotel pernah berkata kalau satu berita baik ternyata tidak memberikan dampak bagi bisnisnya.
Melainkan satu ulasan buruk di internet itu justru bisa memberikan dampak seketika bagi bisnisnya dan terutama bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Satu gosip negatif saja ini bisa membuat manajemen kalang kabut dan merontokkan nilai perusahaan seperti percikan api di tengah sabana di musim kemarau. Waduh, pastinya ini bisa memicu kebakaran yang susah sekali untuk dipadamkan, ya kan? Hukum itu sendiri banyak juga berlaku bagi bintang film, penyanyi, artis, influencer, content creator, dan sebagainya. Di mana naik turun bisnisnya ini bergantung pada nama baik dan popularitasnya. Perlu skill, pasti. Kerja keras sudah tentu. Kreativitas, ya sudah pasti harus ada. Nah, untuk merebut hati penggemar dan mempertahankannya tentu tidak mudah. Apalagi menjadi seorang selebriti yang berkarisma supaya terus dicintai dan juga memberikan pengaruh baik tentu perlu perjuangan. Makanya dalam kesempatan ini sudah hadir bersama saya 3 pembicara yang luar biasa. Masih muda, berbakat, tapi inspirasi yang dibagikan buat banyak orang luar biasa. Langsung saja yang pertama ada Boy William, artis penyanyi YouTuber, Cinta Laura, artis penyanyi and also YouTuber. Dan juga ada Felisa Elizabeth, Head of Intermediary Business Schroders Indonesia. Halo. Halo guys, halo Boy. Hey. Hai Cinta, apa kabar? Baik. Hai Mbak Felita, aku manggil Mbak Felita gak apa-apa ya? Boleh, Dede juga boleh. Waduh, jangan Dede dong. Oke, senang banget bisa ketemu, sehat semua. Boy, apa kabar? Sehat ya? So far so good? Sehat, baik. Iya. So far so good, thank you. Kayaknya di acara ini bareng sama kalian semua. Iya, senang banget bisa ketemu kali ini dan kayaknya pandemi gak menghalangi Boy untuk terus berkreasi ya, berkarya. Nebeng Boy selalu ada setiap minggu, bahkan 4 hari yang lalu juga ada episode baru. Dan salah satu episode yang favorit gue adalah waktu lo barengan sama your tunangan, calon istri. Itu itu jalan bareng, udah gitu lo nge-rap yang bikin oh my god my heart fell down kata tunangan lo. Boleh gak sih biar orang-orang tahu ini the real Boy William, boleh gak sih lo nge-rap sedikit aja? Just show us a bit. Right here? Yeah, sure. Yeah, sure, why not? Mau Okay. gue yang sama kayak di Nebeng Boy aja ya mau. Do the Busta Rhymes rap. Do the Busta Will. Rhymes, special request from Cinta. Man, okay, you know ini gue lagi di Turki, it's 7 a.m. You guys are killing me at 7 a.m. One, two, three. Could you pick a gorilla because I'm killing every jigger that try to be on my flick. Better give a chick if you with the record get on accidentally on my oops I said on my flick because I don't really mean to say on my flick. Since we talking about my flick then no you mata say hi to it. I'm done. Wah. Kalau gue lanjutin nanti kata-kata kasar yang keluar. Jangan. Thank you Boy. Dan juga ada Cinta Laura. Cinta Markisa. Orang dimakan jadi buah, orang jadi jus. Tapi kamu jadi lagu. Dan sebenarnya ini Markisa bukan buah ya. Yang di lagu kamu kan, My Kiss, right? Actually, it's a double entendre. Jadi lagu Markisa ini mempunyai 2 meaning. Yang pertama karena memang ini melambangkan sesuatu yang menggoda dan sesuatu yang passionate. Passion fruit dalam bahasa Indonesia adalah Markisa. So Markisa sebenarnya simbolik akan sesuatu yang passionate. Tapi plesetannya juga My Kissa. My so Kissa. Gila, exactly. Ini clickbait banget. So congratulations for your new single. Terus juga ada Ibu Felita Elizabeth. Beliau bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 sebagai Head of Intermediary Business. Sebelum bergabung dengan Schroders, Felita adalah Head of Equity Director di Credit Suisse Indonesia. Beliau memiliki pengalaman selama 14 tahun di pasar modal Indonesia dan telah turut serta dalam berbagai transaksi penting di pasar modal termasuk IPO, rights issues, and secondary offering. Dan Felita memperoleh gelar sarjana ekonomi akuntansi cum laude dari Universitas Indonesia. Wow, sehat ya Mbak Felita ya? Sehat. Thank you for the kind introduction. Thank you. Iya, senang banget bisa ketemu kita akhirnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti siap untuk berbagi cerita buat teman-teman yang mengikuti acara ini ya.
Ya, energinya kayaknya lit banget nih pagi ini. Oh iya dong, harus semangat terus. Oke, langsung aja kalau begitu kita ngobrol yang pertama nih sama Boy William. Boy, eksistensi diri menjadi salah satu hal yang berperan penting di industri hiburan, ya kan? Nah, menurut lo sendiri Boy, hal penting apa yang harus dimiliki oleh seorang public figure supaya bisa tetap eksis? Nah, kira-kira apa jawabannya Boy? Jangan cepat bosen. Jangan cepat bosen. Kayak gue nih jujur aja gue kayak bikin konten-konten. Gue udah bikin konten udah sekitar 5 tahun lah ya sekarang ya. Wow, Adalah momen-momen dimana kayak aduh, begini-begini mulu nih rodanya. Aduh nebeng boy lagi, nyupirin orang lagi. Aduh main ke rumah orang lagi. Kayak aduh apa berhenti dulu kali ya. Take a break gitu. Ada momen dimana kita tuh merasa let's just take a break, let's do something else. Cuman kalau gue I always fight that feeling. Gimana caranya? Ini adalah kerjaan kita. Memang buat kita ini mungkin bisa dibilang wah udah kayak roda berputar nih, udah ada jenuh-jenuhnya nih, tapi nggak bisa lah karena orang di luar sana masih ada beberapa yang mungkin pertama kali nonton kontennya kita atau baru 5 kali nonton kontennya kita, jadi terus bikin terus kita bosen, and ya itu aja jaga eksistensinya. It's a job. It's a job, so it's part of commitment ya. Jadi komitmen yang harus lo jalanin, yang mau nggak mau begitu lo bosen, ya lo harus fight that feelings, akhirnya terus punya karya. Iya, mau nggak mau kita harus berkarya terus aja non-stop. Itulah kita sebagai entertainer. Tujuan kita kan untuk entertaining orang. Right. Makanya itu disebutnya entertainer. We have to keep entertaining people. Dan di luar sana yang gue tadi bilang mungkin ada satu orang yang mungkin ada orang-orang yang baru pertama kali nonton, mereka baru excited nih ngelihat kontennya kita. Sedangkan kita udah berjalan 3 tahun, 5 tahun. Jadi you have to do it for those new people. You have to keep thinking bahwa ada orang baru selalu yang baru nonton kontennya kita pertama kali. Work hard, commit, dan dalam dirinya eksistensi kita akan terjaga. Oke, bicara soal awal karir, ini banyak banget kesempatan di berbagai platform. Lo sendiri bilang kalau lo adalah seorang introvert yang gak percaya diri, because bahasa Indonesia agak susah buat lo pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu gimana caranya akhirnya lo bangkit punya percaya diri? Karena menurut gue, gimana seorang Boy William gak pede padahal dia muncul hampir di semua platform every single day sebagai VJ, sebagai penyanyi, rapper, host, actors, dan juga punya konten lagi sekarang di YouTube. Gimana caranya lo bisa bangkit dari rasa nggak percaya diri waktu itu? Gue tuh emang awalnya tuh, by the way, that's right what you read on platform ya. Gue tuh awalnya orangnya tuh waktu kecil, gue tuh paling nggak bisa diajak berdiri ke depan kelas. Tau gak kalau kita dulu ada kurikulum suruh pidato? Betul. Nah gue tuh paling nggak bisa di depan kelas. Gue pasti orang pertama yang akan menghindar atau pura-pura sakit nggak masuk sekolah. Karena ya I get stage fright diliatin orang, dan memang gue bukan tipikal orang yang super outgoing dan super gaul banget gitu ya, nggak seperti Boy William yang kalian lihat on contents gitu. Tapi ya mau nggak mau, I believe semua orang tuh bisa fight their fear. Ya insekuritasnya tuh kalian bisa terbas sendiri aja. Gua awal-awal di dunia entertainment juga wah kacau banget. Gua nggak bisa ngomong. Gak bisa ngomong sama sekali, ketemu sama artis lain gue kicap gitu, tau gak? Ketemu artis kayak Cinta Laura gitu, kayak awal-awal gitu, Raffi Ahmad gitu, kayak aduh. Kukut gak pede gitu. Kicap lah, bingung mau ngomong apa, terus kayak gak pede gitu, kayak orang paling kecil di dunia rasanya. Terus abis itu ya, we just have to fight it. Keep fighting it, dan menurut gue, insekuritas itu akan selalu tetap ada. Gue tetap orangnya nggak pede, nggak segaul yang kalian selalu lihat. Gitu. Gue lebih prefer kerja dan pulang ke rumah tidur gitu. Tapi ketika kita lawan itu semua dan jadiin itu sebagai kerjaan kita, you can fight it. Hal kayak gini tuh bisa kalian pelajari. Gue sekarang bisa kelihatan extroverted atau bisa kelihatan pede banget dan lain sebagainya karena gue pelajari itu semua step by step. Gue pelajari, gue terajang terus aja arus ombak. Gue ketemu sama orang aja, I can fight it. Awal-awal you have to fake it. Oh, fake it till you make it. Fake it till you make it. Right. That's what I did. Wow. Jadi pertama-tama ya udah lo hajar aja dulu sampai akhirnya terbiasa dan akhirnya semua secara alamiah akan muncul gitu aja dari introvert menjadi seorang extrovert yang menurut lo menjadi seseorang yang lebih menguntungkan nggak kalau kita bisa punya rasa percaya diri yang tinggi gitu? Of course. It helps a lot orang kalau yang lahir dengan
Ya, kalau ada orang yang lahir dengan kepercayaan diri yang tinggi ya, wah syukur banget buat mereka ya, hebat. Cuman kalau ada orang-orang kayak gue yang awalnya memang suka kicap ya, kita juga bisa fight loh guys. Maksudnya banyak orang introverted kayak gue dan nggak pedean gitu, tapi bisa di fight. Tiba-tiba jadi orang, jadi aja somebody gitu. Jadi buat orang di luar sana yang merasa kayak gue gitu, don't worry man. Kita bukan loser bro, sikat. Sikat, that's the spirit. Oke, nanti gue ngobrol balik lagi sama Boy William, tapi sekarang saya mau menyapa Cinta Laura. Sudah hampir 15 tahun Cinta berkarir sebagai artis dan penyanyi di Indonesia. Nah, kalau flashback dan review di helikopter view yang kamu punya gitu ya, are you quite happy dengan kondisi posisi kamu sekarang saat ini di dunia entertainment? Atau 1 to 10 ada di angka berapa? Okay, well, to be honest, mungkin sudah mulai banyak orang tahu ini, tapi aku orang yang sangat perfectionist. I'm a go-getter, dan setiap mengaccomplish suatu hal yang baru, aku akan selalu membuat goal baru agar aku terus berkembang dan terus bisa membuat karya-karya yang lebih baik. So, kalau dibilang, am I satisfied dengan karir aku sejauh ini? Of course not. Dan kayaknya dengan personality aku tidak akan pernah satisfied. Tapi, penting sekali belajar untuk bersyukur. So, I am grateful for all my accomplishments dan, tambah dewasa, tambah aku mengerti kenapa aku melalui segala obstacles yang ada dalam karir aku, mengapa aku melakukan ABCD, dan itu semua mempersiapkan aku untuk bisa mengeksekusi hal-hal yang aku inginkan ke depannya. So, I can't give you my satisfaction level from 1 to 10 karena aku rasa walaupun aku udah berkarir selama 15 tahun, I also started very early. I started when I was 12. Jadi, masih panjang sekali aku harap hidup aku dan perjalanan karir aku, dan aku merasa ini masih awalnya. Aku belum sampai puncak karir aku. So, what I would say is I'm grateful, tapi aku tahu masih banyak ruang untuk berkembang dan terus memperbaiki diri sendiri dan karya-karya aku. Alright, itu kalau punya komitmen biasanya seperti itu ya guys ya. Maksudnya walaupun sudah 15 tahun perjalanan tapi masih ada pencapaian-pencapaian yang ingin diraih karena memang ada room for improvement yang dilihat, evaluasi, inovasi untuk berkarya, menciptakan sesuatu yang baru dan juga goal-goal yang baru. Nah, kalau bicara soal Cinta sendiri kan tetap berkarir tapi nggak meninggalkan sekolah. 2 bachelor degree bahkan cum laude di New York lagi. Nah, banyak orang yang harus meninggalkan sekolah untuk bisa berkarir, tapi kamu memilih sebaliknya. Nah, sekarang itu menurut kamu keputusan yang tepat atau ada sedikit penyesalan di situ? Ya, well, I think life is about choices. Semua orang harus mengevaluasi hidup mereka sendiri untuk melihat apa yang lebih baik buat diri mereka. Kita semua punya circumstances yang berbeda. Kebetulan buat aku sangat bersyukur karena mempunyai opsi dalam hidup untuk bisa dibilang berhenti sejenak atau mungkin slow down dalam karir aku agar bisa melanjutkan ke tahap kuliah dan fokus dengan pendidikan aku. Kalau rekomendasi aku buat semua orang, kalau bisa, it would be great kalau kalian bisa menyelesaikan sekolah sampai paling enggak bachelor's atau S1. Tapi kalaupun tidak, bukan berarti kalian nggak bisa menjadi orang-orang yang sukses. Banyak sekali orang di luar sana yang gagal saat sekolah, yang malahan mungkin tidak selesai high school, tapi tetap menjadi orang-orang yang sangat influential. Tapi yang sangat berharga dari pendidikan adalah mengajarkan kita bagaimana cara berpikir dan melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif dan juga mengajarkan kita untuk lebih efficient dan adaptive. So, for me personally, aku sangat bersyukur bahwa aku memilih untuk terus mengejar pendidikan aku, dan aku rasa itu adalah salah satu aset yang aku punya yang yang membuat generasi muda atau fans aku atau orang-orang yang ngikutin jalan karir aku melihat bahwa it's possible to succeed dalam pendidikan tapi juga dalam karir. It's possible to do both if you have the willpower gitu. Wow, so inspiring. Thank you for sharing the stories, Cinta. Tapi nanti kita lanjut lagi ya. Tadi Cinta udah ngebahas soal aset. Saya mau ke Ibu Felicia nih ngomongin soal aset. Ibu Felita,
sebagai Yes. Head of Intermediary PT Schroders Investment Management Indonesia, boleh cerita sedikit nggak Ibu Velita mengenai kesuksesan di balik Schroders Group sebagai salah satu perusahaan aset manajemen terbesar di Indonesia? Oke, Schroders Group itu sudah melayani nasabah selama lebih dari 200 tahun ya. Jadi benar tuh yang tadi Boy bilang ya, jangan pernah bosen. Ya nggak mungkin, because we are also in this business for a long run. Dan kantor pusat kami di London dan kami hadir di 35 lokasi di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Kalau di Indonesia kita itu berdiri dari tahun 1991, kita cukup untung ya karena kita mungkin salah satu pemain asing yang pertama masuk ke Indonesia, so we were lucky at that time juga ekonomi itu lagi mau boom-boomnya gitu kan ya. Jadi pada saat ini kita bisa manage aset under management yang cukup oke, 65 triliun rupiah di Indonesia. Kalau secara grup aset under management kita atau dana kelola kita itu sekitar 967 miliar US dollar per Juni 2021. Itu sedikit snapshot dari perusahaan kita ya atau grup kita yaitu Schroders Group. Ya kalau ditanya kenapa bisa selama ini gitu ya, memang we try to always be client centric gitu. Kita tahu bahwa klien kita memiliki tujuan jangka panjang keuangan ya, dan kita mencoba ada di situ supaya kita bisa mencapai goal itu bersama. Dan we are fully aware bahwa investasi adalah suatu jangka panjang ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini bisa berbuah mungkin baru 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. And we always try to put our integrity, our discipline into what we do every day. Dari secara company juga we are global company, what we try to be managed locally. Contoh di Indonesia kita juga ada PT sendiri, perusahaan sendiri, meskipun kita membawa brand luar negeri, tapi it's 100% managed locally karena kita pun yang tahu budaya dan cara berbisnis di Indonesia, gitu sih. Wow, client centric itu salah satu kuncinya ya Mbak Velita ya. Nggak gampang, ya bukannya nggak gampang lagi, tapi pasti perlu banyak strategi, banyak cara, ya pengorbanan juga yang harus dikeluarkan untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Apalagi kita tahu Schroders itu memanage uang yang nggak sedikit loh. Nah ini bagaimana sampai Schroders itu bisa memanage uang secara global sampai 500 miliar euro lebih. Apa strateginya yang mungkin bisa di-share buat kita semua, Mbak Velita? Mungkin satu ya, we understand that reputation is everything, gitu kan. Jadi lagi-lagi kita kalau sebagai contoh pelari, we try to be a marathon runner, gitu kan. Bukan yang asal kalau orang Indonesia bilang anget-anget tai ayam gitu ya. We try not to be like that. We try to think long term gitu kan ya. Jadi kita benar-benar coba gimana sih supaya klien kita happy, klien kita di seluruh dunia, baik itu individual atau institusi, supaya mereka itu tujuannya tercapai. And we always try to be relevant ya. Kalau misalkan sekarang dunia sudah berubah nih, gitu kan. Banyak banget sekarang pemain tech unicorn baru yang listing in the market. Banyak kita pun juga harus try to be relevant dan mikir wah produk apa ya kira-kira yang bisa disukai gitu, yang relevan, yang lagi kekinian gitu, tapi juga performing quite well. Jadi again we understand that reputation is everything, and then we try to keep our track record clean gitu. Kita mencoba memiliki track record yang panjang ya, dan semoga track recordnya so far so good ya untungnya ya itu yang coba kita keep gitu. Amin. Jadi reputasi dan relevansi dua kunci yang membuat Schroders Indonesia menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Nanti saya akan kembali lagi Mbak Velita, but now back to you Boy. Kalau kita ngobrolin Boy di YouTube channelnya, saat ini sudah ada 4,3 juta subscribers. Nah kalau ngomongin soal relevansi, lo berarti harus selalu membuat konten-konten yang relevan Don. Dan juga menjaga reputasi supaya tetap dicintai itu nggak gampang. Gimana lo tetap menjaga 4,3 juta subscriber ini terus nungguin konten yang lo buat. Bahkan ada orang-orang yang baru sebagai subscriber baru yang rela dan nungguin konten-konten baru lo. Gimana ngejaga mereka? Itu kalau by the way suara gue aman nggak? Aman, Bro? aman. Aman ya? Clear.
Jelas banget. Okay, that's good. Oke. That's good. Ya kalau gue sih quality is number one ya. Kalau for me quality is king. Apapun yang gue kerjain, I make sure it's quality check dulu sebelum tayang. Okay. Karena I believe quality goes a very, very, very long way. Seperti tadi Ibu Felita ngomong ya, building a reputation is very important. Ya, jadi untuk ngejaga konten-konten yang masuk di platform kita make sure it's very quality based dan harus relevan juga. Apapun yang kita lakuin, meskipun Nebeng Boy is a very old show, tapi bintang-bintang yang kita undang adalah siapa yang lagi relevan juga sekarang, dan berita-berita apa yang lagi relevan itu yang kita juga tangkap. Jadi sebenarnya kita tuh kerjanya sebagai media juga, not just a YouTuber, tapi we are semi lambetura gitu. Jadi kita nyari apapun yang going on Indonesia, apapun itu tim kita akan langsung kejar to stay relevant. Stay relevant. Oke, kalau bicara soal konten, quality is the king, right? Yang lo bilang seperti yang lo sampaikan tadi. Nah, pertanyaannya adalah kan mungkin quality yang buat kita yang relevan itu mungkin belum tentu juga disukai sama banyak orang, sama orang lain gitu loh. Dan ya selera mungkin bisa beda-beda. Seperti misalnya konten yang soal susuk, ada yang suka, mungkin ada juga yang gak suka, right Boy? Nah, bagaimana lo menjaga perasaan, kekhawatiran, aduh, ini bakal disukai gak ya? Ini bakal ditinggalin sama followers gue gak ya? Ini bakal dimarahin gak ya sama subscriber gue? Ada perasaan gitu gak sih Boy? Kalau gue gak pernah ada mikir kayak gitu. Tujuan awal kan selalu kita hanya ingin bikin konten yang bagus dan yang menurut kita dan tim kita ini adalah sebuah konten yang entertaining dan mungkin it might create a buzz di masyarakat. Tujuan kita bikin konten adalah selain positif, yes kita harus ada end goal-nya harus positif dimakan sama orang-orang, tetapi at the end of the day kita kan entertaining. We have to make a content yang untuk entertain. Jadi kadang-kadang ya sisi positifnya ada dan sisi kayak ratchetnya juga kita harus ada dikit. Jadi kita mau disukain sama orang atau gak disukain sama orang, ujung-ujungnya we try to make a content supaya orang nontonnya entertain gitu. And yeah, I think about the people? Of course I think about the people. Cuman kalau kita terlalu dwelling on that, kita nggak akan bisa maju making the content that we want gitu, karena akan ada 250 juta opini orang lain yang akan affect our mind. Jadi balik lagi ke value yang kita punya dan juga goalnya tadi ya, entertain people, right? Jadi ya mungkin ada yang suka ada yang nggak suka, tapi ya bagaimana kita happy saat ngerjainnya, itu kuncinya berarti. Right. Oke. Ya maksudnya gue gak munafik, I'm not gonna say semua konten gue tuh berujung positif, ada juga beberapa yang it's very ratchet. And I do know, but we're here to entertain. Ya kan sekali-sekali gue kasih bumbu-bumbu biar masyarakat ya dapat api dikit lah nggak masalah. Tapi semua bisa nikmatin, Thank you Boy. Nanti kita balik lagi ngobrol. Ini sekarang mau ke Cinta Laura lagi. Cinta, dari belasan film, dari belasan lagu, dari banyak lagu, dari film yang sudah kamu bintangin, ada nggak yang menjadi favorit kamu dan apa alasannya? Oh wow. Pick one. You have to pick one. I know it's not easy, but you have to pick one. Kalau dari lagu it's very easy. My newest single Markisa. Kenapa? Karena aku dengan lagu ini benar-benar ikut turun tangan dari proses pembuatan arrangement lagunya sampai music videonya, aku yang menjadi creative producer dan juga co-director, sampai editing pun aku ikut melihat frame by frame. So this project really is my baby. Itu pertama. Kedua, aku benar-benar berusaha lewat karya aku menonjolkan budaya indah negara kita melalui instrumen-instrumen yang ada, karena walaupun mungkin kedengarannya agak Timur Tengah, agak Bollywood, it's actually 100% Indonesian dengan instrumen yang berasal dari Minang, Kalimantan, daerah Sunda. It's truly Indonesia. Dan lewat fashionnya pun aku menggunakan tekstil seperti songket, tenun Sumba, kerang lautan Papua. Dan dari setnya juga aku menonjolkan budaya Jawa, karena itu di-shoot di Jogja, ada reoknya, ada bola ketepenya. So I try to mix and match the modern with the traditional untuk menunjukkan generasi muda bahwa budaya kita bisa loh cool, bisa loh kekinian. Dan other than that, I mean dalam 2 tahun terakhir sejak aku kembali ke Indonesia, aku finally mempunyai authority atas karir aku sendiri. Oleh karena itu makanya mungkin
orang yang ngikutin jalan karir aku bisa melihat kontras antara career aku yang dulu sama sekarang, karena memang now I'm showing who I truly am. Kalau dulu waktu masih remaja itu sesuatu yang didikte oleh label, oleh manajemen dan lain-lain, so I never was able to express myself the way I wanted to. Jadi I really can, you know, I can really practice my idealism now dengan karya-karya aku yang sekarang. Jadi music Markisa, kalau film aku 3 tahun yang lalu melakukan bisa dibilang TV film dengan Lifetime Television yang namanya The Nanny is Watching. Dan kenapa aku suka film itu? Karena aku mainkan karakter yang sosiopath, jadi sociopathic dan gila. Dan aku suka itu karena sering sekali orang-orang seperti aku di label, mainnya the popular girl, atau mainnya cewek yang ditaksir, atau mainnya the girl next door. Dan sebenarnya sebagai aktor kan yang kita inginkan adalah mempush diri kita sendiri untuk terus mencoba karakter yang berbeda-beda. So in that movie, I was able to play something so different from what I usually play. Dan aku sangat enjoy karena kebetulan juga major aku dulu di sekolah kan psychology, jadi aku bisa menggunakan knowledge yang aku punya tentang mental disorders ke dalam karakter aku itu. Wow, jadi emang banyak banget manfaatnya yang kamu dapat di bangku sekolah, akhirnya di dalam dunia kerjaan kepake juga ya. Tapi ngomongin soal Markisa, ini kamu sampai editing, mungkin itu juga sampai mengambil waktu tidur kamu. Kok kamu mau ngelakuin itu sih? You are popular, kamu tinggal kasih tahu ke orang aja, maksudnya tinggal kasih tahu ini saya mau yang begini. Saya yakin semua timnya akan ikutin apa yang kamu mau, tapi kenapa kamu segitu hands on-nya di Markisa? Because I'm a perfectionist dan gak akan ada satu orang pun yang benar-benar mengerti standar yang ingin kita capai dan apa yang kita inginkan. And you know, Boy William tadi pun bilang sendiri, semua melalui quality control. Dan aku karena aku sama Will sangat berteman baik, I know that dia pun mengedit konten-kontennya sendiri, dia supervise editornya karena Will juga punya standard yang sangat tinggi. Jadi begitupun dengan aku, I know what I want, dan gak cukup untuk hanya dikomunikasikan secara verbal atau secara tertulis. You have to be there to make sure that everything runs smoothly. Karena at the end of the day, ya memang kita makhluk sosial yang membutuhkan tim yang kuat untuk bisa merealisasi apa yang kita inginkan. But at the end of the day, if you want the quality that you want the work to come out the way you envision it, kita harus mau kerja keras, harus mau nggak tidur, harus mau stress, and that's just part of the job. Gitu. Gila, itu nggak semua orang sih. Maksudnya rela mengorbankan waktu tidurnya untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, mimpinya gitu ya, end game-nya apa. Boleh aku tambah satu lagi, maaf aku sebelum lupa. Penting sekali juga ini untuk seseorang yang mungkin bekerja di depan layar atau menjadi public figure. Kalian harus pikirkan apakah kalian melakukan ini hanya untuk menjadi famous atau kalian melakukan ini karena memang passion. Karena kalau ini memang passion, nggak ada kata capek. Tapi kalau yang dikejar hanya fame, ya tentu aku pun bisa bilang tim kerjain ABCD ya, tapi that's not what I'm going for. I'm going for quality. I'm going for artistic pride. I want to be proud of what I create gitu. So jadi ini semuanya karena passion, jadi komitmennya juga kelihatan dari apa yang Cinta lakukan. Kalau bicara soal popularitas atau fame, seberapa penting popularitas buat Cinta dalam upaya menggapai mimpinya? You know, this is a double-edged sword karena on one hand tentunya dengan fame atau kepopuleran itu menunjukkan bahwa karya kita di-notice oleh banyak orang, and on one hand ya mungkin bisa menjadi suatu measure bahwa kita sukses atau mencapai sesuatu yang besar, but at the same time fame itu nggak bisa jadi satu-satunya benchmark untuk melihat jika kita udah melakukan sesuatu dengan baik atau tidak. Karena lagi-lagi semua orang punya taste masing-masing, semua orang punya market masing-masing. Jadi menurut aku sebagai seorang yang udah dalam industri ini lumayan lama,
fame should not be what you're going after. Karena fame tidak menggaranti kebahagiaan. Gitu. And what I'm searching for is, what I want is to empower many people through my craft, tapi at the same time juga merasa fulfilled. Karena bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri tidak bahagia. Gitu. Okay. So fame tidak membahagiakan menurut kamu, tadi kamu bilang gitu ya, karena masih ada mimpi yang lebih besar lagi. Tidak menggaranti kebahagiaan. Mungkin ada orang di luar sana yang terkenal akan bahagia, but it doesn't guarantee happiness. Boy, your opinion gimana menurut kamu? Setuju dengan apa yang dibilang sama Cinta mengenai popularitas? Of course. I mean, fame is a curiosity a human being has. I'm not speaking on behalf of every human being. Cuman it's the feeling of when you are nobody, terus gimana rasanya tiba-tiba jadi orang yang dilihat dan direspect sama orang. It's awal-awal orang tujuannya kerja di bidang ini dan lain sebagainya pasti pengen ngerasain apa rasanya untuk jadi orang terkenal. Gak mungkin lah, menurut aku bullshit lah orang cuma bikin konten karena passion tapi enggak pengen dikenal gitu ya. And goal untuk dikenal for what gitu, mendingan tidur gitu atau kerja work in McDonald's or something. You know what I mean? Which is fine because I love. Of course, it's totally fine. It's totally fine. Whatever you want to do. Awal-awal fame itu pasti orang ada sebuah curiosity. Tapi once you achieve it, atau bukan achieve, gimana ya? Once you feel it in any sort of way, you will understand bahwa that is not the end goal. That's not the answer to life. Thank you for sharing. I mean, it's okay. It's okay for like 1 year, 2 years. You get that vibe gitu. Oh, bisa kerja sama orang dan lain-lain. Cuman, it doesn't guarantee happiness. Okay, jadi apakah it's easier for you to work with people? Yes. Is it easier for you to maneuver around life? Maybe yes. In terms of business. Tapi is it happy? Yeah, maybe not. Jadi sebenarnya popularitas itu bisa digunakan untuk mencapai mimpi yang lebih besar lagi. Karena akan ngebantu kita dalam bersosialisasi, ketemu dengan banyak orang, meet lots of top opportunities dan macam-macam gitu ya. Tapi apakah menjamin kebahagiaan? Belum tentu. Karena bukan itu sebenarnya end game-nya. Tujuannya bukan untuk populer, tapi masih ada yang lebih besar lagi, yang lebih penting lagi untuk diraih. Dan itu bisa lebih cepat kalau bisa menjaga popularitasnya. Nanti kita bahas mengenai bagaimana menjaga popularitas, tapi sekarang saya mau menuju ke Ibu Velita Elizabeth. Kita balik lagi Mbak Velita. Sebagai bagian dari Fund Distribution Department, apakah menurut Mbak Velita karisma itu penting dalam melakukan pekerjaan Anda, meyakinkan investor? Kalau tadi karisma secara brand, secara corporate-nya, tapi secara personalnya penting gak sih untuk punya karisma seperti seorang selebriti like Boy William, Cinta Laura? That's a very good question ya. Jadi kalau definisi aku karisma itu adalah kemampuan untuk meng-attract gitu ya, menarik, men-charm dan menginfluence, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita gitu. Tapi kalau mungkin jawaban dari pertanyaan itu apakah karisma penting untuk pekerjaan saya, jawabannya iya dan tidak. Kenapa iya? Karena kalau pas, misalkan lagi dipanggil nih jadi speaker untuk client gathering, client event atau webinar, ya kalau nggak ada karisma pastinya nanti penontonnya tidur atau saya nggak diundang lagi gitu kan ya. Seru gitu, nggak ada pertanyaan, nanti nggak ada yang beli gitu kan ya. So that's why di satu sisi karisma sangat penting. Tapi di dunia investasi itu sedikit berbeda ya. Karisma itu harus dibarengi oleh yang namanya trust atau kepercayaan. Karena kan ibarat kata nih Anda mempercayakan uangnya ke saya, ya kan, ke perusahaan saya. Jadi harus ada track record dan trust on top of having like a huge charisma gitu kan ya. Karena kan dan trust ini kan didapat tidak semalam gitu kan ya. Saya juga mungkin mau kasih catatan ya mungkin ke Bapak Ibu yang lagi nonton, kakak adik gitu kan ya. Kita juga harus berhati-hati sebagai investor atau calon investor dengan sales-sales yang karismanya luar biasa gitu kan ya. Banyak mis-selling gitu kan. If something looks too good to be true, kalau sesuatu terlihat, wah ini kok oke banget nih, kayaknya untung doang nggak ada ruginya, then you better think twice, pikir 2 kali gitu kan ya. Jadi kalau ditawarkan produk-produk yang bilang pasti untung ya kan, pasti nggak rugi, kalau udah ada pasti-pastinya itu,
Nah itu kita harus mikir 2 kali ya. Tapi mungkin kalau salesman-nya benar-benar wow so charming, so convincing, dia benar-benar bisa influence gue nih. Ya pikir 2 kali sih, karena investasi itu is different world ya, karena uang Anda yang dipindahkan ke orang lain. Jadi dan prinsip saya yang lain adalah never oversell ya. Dan kalau saya melihat perusahaan oversell itu biasanya saya jadi mikir 2 kali. Ini apa ya? What are they trying to hide gitu kan? Kenapa sih mesti overselling gitu kan ya? The best way to sell is not to oversell. Itu kalau menurut saya ini di dunia investasi. Jadi gitu sih, karisma perlu penting, tapi ya penting tapi ya Ya, trust itu sih yang lebih penting. trust yang lebih penting. Karisma itu penting, tapi when it comes to be too good to be true, nah itu juga harus diwaspadai juga gitu ya. Nanti kita balik lagi Mbak Velita, saya mau balik lagi ke Boy William. Kalau tadi kita ngomongin sudah soal popularitas, bagaimana sebenarnya bisa membantu supaya kita bisa bertahan dan juga tetap eksis di industri yang lagi dijalankan. Nah, kalau ukuran sukses sendiri buat seorang Boy William, apa ukurannya? Oh, good question. Ya, sukses mungkin ya, orang-orang beda-beda ya. Cuman kalau gue, nggak bisa terlalu diukur dari the fame or the money or whatever, karena it's never gonna be enough. Okay? Kalau kita mengukurnya dari monetary value, nggak akan cukup. I think success is, this sounds stupid, this sounds terlalu cringe. Tapi I believe sukses itu ketika you feel you have enough. And what is enough? Ketika you don't compare yourself left and right anymore. Gak usah nengok kiri, gak usah nengok kanan untuk kita compare demi kebahagiaan kita. I feel that success. No matter where your monetary income itu ada di mana. Gak perlu jadi orang kaya raya atau apa. Misalkan orang yang hanya punya $10 dalam kantongnya, tapi mereka bisa lebih bahagia daripada orang yang punya $100, ya yang $10 tuh jauh lebih sukses. Wow, oke. Jadi saat lo udah berhenti membandingkan dengan diri orang lain, lo feel content with yourself gitu, itulah ukuran sukses justru di situ ya. Bukan seberapa banyak uang yang lo dapet, achievement, penghargaan, trofi, bukan itu ya. Tapi saat lo sudah merasa nyaman dengan diri sendiri, itulah sebenarnya kunci kesuksesan yang bisa didapat. In my opinion, kalau kita ngomong, kita ngomongin kemanusiaan. Oke, masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Buat seorang Boy William seperti itu. Nah, Boy, kan kalau dilihat cara lo menjelaskan atau juga di konten-konten lo tuh selalu positif, right? Berpikir positif, lalu kemudian berperilaku positif. Tapi kita tahu bahwa di dunia ini nggak semua orang bisa happy dengan apa yang kita lakuin. Ada juga haters di luar sana gitu. Kalau misalnya kita lagi moodnya oke, mungkin di sosial media saat ketemu haters tinggal scroll aja gitu. Tapi kalau yang lagi moodnya lagi nggak enak atau mungkin kalimatnya keterlaluan atau mungkin itu bener-bener nyakitin banget. How did you deal with that? Kebetulan ya gue bersyukur banget, gue tuh bukan orang yang terlalu pedulian sama begituan. Oke. Maksudnya gue kalau baca pun ya banyak yang suka ngata-ngatain atau apa, apalagi di YouTube gitu ya. Orang-orang kan suka kasar gitu. Biasanya tuh jari-jari mereka tuh yang kasar, cuman aslinya mungkin kicep kalau ketemu kali ya. tapi apa namanya, I'm not the type yang nganggap terlalu serius gitu. Luckily gue tuh orangnya happy go lucky aja, ya it's okay lah. Mereka mau ngomong apa gue baca lagi aja, next one, terus habis itu I'll go out have a beer. Tapi pernah kesel? Pernah kesel nggak sama your fans? Mungkin awal-awal kaget gitu, kayak gue salah apa ya, gue kan kerja kok gue dihina-hina kayak gini, gue dikata-katain mulu. Mungkin awal-awal is that type of feeling. Cuman lama-lama kayak it's the norm. Malah kalau nggak ada orang-orang kayak begitu, gue merasa konten gue belum terlalu meluas. Justru gue seneng kalau ada orang-orang kayak begitu in a way gitu ya, sometimes bikin kesel tapi bodo amat, gue tak happy go lucky kan. Cuman artinya oke, ternyata konten ini bukan hanya ditonton sama orang-orang yang menyukai konten kita, ternyata melebar sampai ke kanan, sampai ke kiri, sampai ke pelosok mana, sampai orang-orang yang gak suka sama kita aja ngelihat. So it means my work is traveling. Oh, oke. Happy go lucky, begitu ada perasaan yang gak enak, traveling. Itu salah satu obatnya ya.
Bukan, maksudnya konten kita. Oh jalannya konten kita tuh traveling. Oh oke, gue pikir orang yang traveling. Nggak suka sama kita nonton gitu. sorry. Gue pikir karena kan masing-masing orang beda tuh. Ada kalau misalnya lagi down banget, lagi drop banget ya lo gue butuh traveling. Untungnya kontennya Boy juga travel lagi jalan-jalan ya. Nah kalau sekarang Cinta Laura. Oke, nanti kita balik lagi Boy. Cinta, pernah gak sih ngerasa capek sama semua yang kamu lakuin? Of course, pastinya. Apalagi karena aku mulai karir aku di usia yang sangat-sangat muda, sempat aku meng-question diri aku sendiri. Is this for me? Is this the right thing to do? Tapi lagi-lagi dengan maturity, dengan kita menjadi lebih wise dan mengerti hidup, aku mulai sadar bahwa aku harus bersyukur dengan platform yang bisa dibilang besar yang sudah diberikan kepada aku oleh Tuhan, and I need to use it for good. Dan, I think we all have our own purpose. Kalau aku personally saat membuat karya musik atau film atau YouTube, yang aku pikirkan adalah how can I make sure that my content or my work is beneficial to others. Dan itu yang terpenting buat aku. Jadi kalau buat aku personally, aku tipe artist atau content creator yang mungkin ya kalau dapat banyak views tentu bakal seneng banget. Tapi kalaupun enggak, memang bukan itu yang aku kejar. Karena menurut aku bisa merubah hidup beberapa orang aja sudah accomplishment yang sangat besar. Oleh karena itu aku lebih percaya dengan yang namanya consistency. I'm very consistent with my message. Dan aku akan terus melakukan itu karena aku percaya selama kita consistent, eventually akan didengar. Setiap revolusi sepanjang sejarah dimulai dari kelompok kecil yang terus konsisten dengan mengekspresikan opini mereka. So I believe that consistency is one of the keys to success. Oke, jadi konsisten itu salah satu kunci untuk bisa meraih kesuksesan. Dan kalau tadi sempat Boy juga cerita bahwa relevan itu salah satu yang mungkin bisa kita tetap mempertahankan eksistensi. Tapi Cinta, kalau kita lihat sekarang ya namanya segala industri, namanya kompetisi pasti selalu ada. Di dunia hiburan nggak lepas juga dari berbagai macam ancaman orang-orang baru, udah gitu juga ada platform-platform baru. 3-5 tahun yang lalu mungkin orang nggak kepikiran untuk bikin konten TikTok gitu loh. Tapi sekarang like everybody sudah mikirin ke sana. YouTube gitu juga dan segala macam. Apakah nanti akan ada platform baru? I don't know. Mungkin akan ada. Mana yang lebih bahaya menurut kamu? Bukan bahaya ya, bahaya in a good way I mean. Seleb-seleb baru atau platform digital yang baru? Semakin gencarnya nih orang-orang yang bersosial media, ada platform baru. Atau ancaman selebriti baru yang ada di industri? Ini hanya opini aku ya, you can agree or disagree. Tapi kalau menurut aku lebih challenging adanya platform digital baru. Kenapa? Karena memang seiring berjalannya waktu akan selalu ada artis baru. Tapi do they have the same heart? Do they have the same motivation to make a difference? Do they have the same vision? Karena aku percaya passion, hard work, dan juga kapabilitas seseorang untuk berpikir secara kreatif dan inovatif akan membantu orang tersebut mempunyai karir yang panjang. So to be honest for me, adanya artis baru sama sekali bukan masalah. Karena memang hidup kan cyclical ya, ada siklus. Jadi sangat normal untuk ada artis-artis baru. Tapi kalau dunia digital, platform baru, itu baru challenge. Karena itu berarti kita harus terus beradaptasi. And if we can't keep up, maybe itu bisa menjadi masalah, tapi nggak selalu. Karena kalau kita lihat banyak misalnya artis-artis Hollywood kayak Jennifer Lawrence yang udah memenangkan Oscar, dan juga salah satu aktris terbesar di dunia, dia nggak punya Instagram. Well, people still know her even without Instagram, even without TikTok. So, I mean, luck matters too. Tapi untuk menjawab pertanyaannya, enggak, artis baru bukan sesuatu yang menjadi challenge, tapi platform baru. Karena capek juga sih keep up dengan semua social media yang ada. I find myself struggling sometimes karena aku orang yang paling males terus nge-post atau bikin video-video. I just like to enjoy life dan be in the moment. Dan mungkin itu bahaya kalau aku mau keep up dengan trend yang ada. Jadi nggak mau harus beradaptasi dengan platform-platform baru, bikin konten baru. Karena tadi ya kuncinya kreatif dan inovatif.
untuk bisa eksis Ya. supaya tetap bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Oke, nanti kita balik lagi Cinta dan juga Boy. Saya juga mau menginformasikan buat teman-teman yang lagi menyaksikan acara ini, jangan lupa kamu punya kesempatan. Anda punya kesempatan untuk bisa bertanya dengan narasumber kita. Terserah mau ke Boy William, Cinta Laura atau Ibu Velita, monggo disampaikan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari peserta. Yang pertama dari Aldian di Jakarta untuk Cinta Laura. How to manage yourself ketika mood lagi down atau lagi lelah banget. Tadi Cinta bilang juga aku pernah capek gitu ya, manusiawi. Nah saat itu terjadi lagi banyak schedule yang harus dijalankan. Apa yang harus kamu lakukan? Biasanya apa? Nyanyi kah? Atau Oke. somewhere and Tergantung have a ya beer like a boy? sumber kegalauannya atau sumber kemarahannya atau kecapeannya dari mana. Kalau sumbernya adalah orang lain, aku punya filosofi bahwa aku nggak akan pernah membiarkan negativity orang lain membuat aku merasa jatuh atau membuat aku nggak merasa berharga. So the key is kalau memang ini dikarenakan orang yang toxic, distance yourself from them. Karena kalau kita ingin sukses dalam hidup, kita harus dikelilingi orang-orang yang juga punya work ethic dan mindset yang ingin berkembang. That's one. Tapi kalau memang bete karena bad mood aja, nggak ada alasan. I believe life is about choices. Apalagi kalau ini hubungannya sama kerjaan, kita harus pikirin konsekuensinya ya. Kalau kita mau bad mood dan complain, apa yang akan terjadi dengan hasil karya kita? And again, are you going to choose to do nothing or are you going to choose to fight through your bad mood gitu. Jadi it's all about mindset. Dan kalau ingin jawaban lebih simple, kalau memang aku lagi bad mood banget, I listen to rock music. Aku suka kebetulan screamo. Jadi aku bukan tipe orang yang galau. I listen to like, I don't know, Korn, System of a Down, Devil Wears Prada, like, you know, stuff, Dance Gavin Dance, yang benar-benar screamo, jadi mewakilkan kemarahan aku. Gila. Pasti keluar banget tuh semuanya hardcore. ikutan screaming. Boy, kalau kamu sendiri musik apa yang lagi lo sering dengerin, Boy? Ya, gue mah apa aja. Cuman sekarang gue lagi di Turki. Setiap hari gue lagi dengerin lagu-lagu Turki tau. Oh, Jadi ada seriously? lagu-lagu Turki yang lumayan. Ada satu lagu namanya Bangger Bangger. Wow, Yang oke. nyanyi itu Gulsen. Percuma sih gue ngomong juga gak ada yang tahu. tapi lagunya enak banget. Oke. It's so good, Cinta. Like you have to listen to it. Download it. Bangger Bangger. Bangger ya. Jadi sebenarnya lo sendiri membuka banget nih wawasan, kesempatan untuk ketemu dengan musik-musik baru, hal-hal baru. Tapi kadang-kadang kalau misal lagi mood, lagi down, lagi capek. Sama seperti pertanyaan buat Cinta. Padahal lo schedule lagi harus banget kerja gitu, harus perform. But you're not in a good mood. Apa yang lo lakuin? Ya. You have to fake it. You have to Fake it fake till it. you Kita make nggak it, boleh right? bawa bad mood. Of course, nggak boleh bawa bad mood ya kita ke hadapan klien. Kita nggak boleh bawa permasalahan kita ke hadapan orang lain. Yeah. Maksudnya ujung-ujungnya we're here to entertain people. Kita nggak boleh bawa apapun urusan kita dalam rumah keluar dari rumah. Like that's my principle. And ujung-ujungnya guys, mau kalian bad mood, mau kalian mau bagaimanapun, nobody really cares. The only person Right. who can fix your mood is yourself. Mau lu kayak gimana pun, nobody really cares, man. Betul. Jadi fix yourself, move on, be successful, and let your work be Ya. be the statement gitu. Oke. Strong statement. Thank you, Boy. Kalau Ibu Velita, sebagai manajer investasi mungkin di pekerjaan teman-teman yang melakukan hal yang sama ketemu dengan klien padahal lagi nggak enak banget suasana hati, lagi kesel sama satu klien yang diajak meeting sebelumnya gitu. Tapi kan kita harus ada dari satu meeting ketemu meeting yang lain, mungkin based on your experience, apa yang biasa dilakukan Bu Velita? Kalau aku we just try to always be professional ya, kan mau nggak mau memang sudah dijadwalkan. Memang aku juga sebenarnya aslinya orang introvert yang Sabtu Minggu tuh kadang males keluar rumah. Tapi mungkin di luar orang ngelihatnya, kenapa nih Velita kok banyak energi? Ya karena emang kerjaannya begitu gitu kan ya. Okay. Jadi kayak ada double personality gitu. Tapi I think kita harus tetap profesional lah. Bukan berarti lagi capek cancel meetingnya gitu kan, atau masa ngomong atau cembetut gitu. Saya mencoba untuk tidak melakukan itu sih. Just try to be professional. Jangan sampai nanti ada feedback negatif gitu kan ya ke company saya. Itu dia.
Jadi karena kalau misalnya ada feedback negatif, ya jadi melemahkan karisma perusahaan yang sudah dibangun, terutama juga karisma diri pribadi yang udah dibangun di mata klien, begitu ya Mbak Velita ya. Pertanyaan yang terakhir mungkin sebelum saya akan minta closing statement dari teman-teman semua. Di kacamata perusahaan manajer investasi, apakah seberapa penting perusahaan memiliki karisma? Kalau tadi personal karisma, ini perusahaannya memiliki karisma di mata orang lain dan bagaimana membangun itu di mata clients? Oke, mungkin ini hubungannya dengan sebagai suatu perusahaan, apa sih yang kualitas apa yang kita lihat sebagai manajer investasi supaya kita bisa beli saham perusahaan itu kali ya. Right. Jadi yang cara kita memilih suatu perusahaan yang pasti kita analisa fundamental ya. Okay. Analisa fundamentalnya ada panjang kali lebar, ada profitability-nya, sales-nya, utangnya gitu kan kita analisa. Namun satu hal yang penting yang mungkin bisa direfleksikan oleh by karisma dari manajemen adalah tata kelolanya, ya kan, tata kelolanya, disiplinnya gitu. Okay. Terkadang kita bertemu satu grup manajemen yang memiliki plan yang canggih gitu kan ya. Tapi satu kuartal kita ketemu lagi, plan yang itu dia udah lupa, nggak dijalanin gitu kan ya. Mungkin suatu manajemen bisa memiliki karisma luar biasa, tapi kalau eksekusinya rendah gitu kan, atau eksekusinya tidak baik, sama aja. Again, itu yang mempengaruhi track record mereka sebagai sebuah perusahaan. Jadi karisma itu penting, tapi again harus ada isinya, bobotnya, dan eksekusinya sih. Itu yang kalau kita lihat sebagai investor ya. Oke, bobotnya, isinya, itulah yang menjadi penting di mata manajer investasi. Karena itulah yang membentuk sebuah perusahaan punya karisma dan terlihat menarik gitu ya bagi manajer investasi untuk akhirnya bekerja sama di kemudian hari. Thank you banget Mbak Velita. Sekarang saya sebelum kita berpisah, ada pertanyaan lagi nih dari Harry di Jakarta untuk Boy William. Gimana balancing waktu untuk me time di tengah-tengah schedule yang padat banget? Monggo Boy. Ini me time gue pertama selama 2 tahun. Oke. So I'm so happy gue kabur ke Turki. Bener-bener like still gue di sini gue tetap kerja. Tapi ya this is my first me time. Gue bener-bener jadi diri gue sendiri. Walking around the streets gitu. Gue bener-bener kayak ke pasar. Dan doing random things gitu di sini. Tapi sebelumnya gue tuh tipikal orang yang gak bisa berhenti kerja. Kayak tadi Cinta bilang, I never get me time. Karena I prioritize my work over everything. Jadi it's actually good to have me time right now. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Harry. Jadi ya sebenarnya me time itu bisa dilakukan kapanpun. Bahkan saat bekerja pun seperti yang dilakukan oleh Boy. Ya ke Turki tapi juga tetap bekerja dan inilah part of me time buat seorang Boy William. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat kamu nih Boy. Buat Harry, sorry. Oke, nah sebelum kita berpisah saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan sekarang saya mau minta closing statement dari teman-teman narasumber dari Boy, dari Cinta dan juga Mbak Velita. Gimana caranya seseorang supaya terus eksistensinya terjaga, lalu tetap konsisten, tetap punya prestasi, tidak gampang lelah, tidak gampang nyerah, dan juga tetap megang komitmennya untuk terus mempertahankan karismanya. Baik di diri pribadi maupun di mata orang lain. Dari Boy William, silakan. Kalau dari gue, untuk kita semua yang masih muda, gak ada alasan lah buat nggak berkarya. Gak ada alasan untuk malas-malasan. Like there's no reason at all. Dan ketika kalian udah mencapai apapun yang kalian mau, jangan lupa, jangan males, jangan bosen juga. Keep it going. Jaga eksistensinya, stay relevant. Ini ngomong-ngomong dari tadi ya, Cinta, lucu ya kita berdua tuh ya kalau jadi brand ambassador Permata Bank ya, it looks pretty good. Wow, lo berdua cocok banget sih. Itu udah cocok banget. Dua-duanya soalnya menggambarkan anak muda yang dinamis, punya banyak prestasi, dan juga ya tetap mempertahankan keindonesiaan lo masing-masing gitu. Keren kan? Ya maksudnya. Ya siapa tahu bos Permata Bank lagi nonton sekarang kan, lihat tuh muka kita berdua tuh sih di sini. Dari PA-nya loh. Okay. Bisa loh. Kalau mau bisa langsung telepon kita, hari ini ada cashback 10% kalau Gila pakai cashback lo. Keterlaluan emang. Cinta, kira-kira apa yang mau disampaikan buat teman-teman Cinta?
Ya untuk Bang Permata juga boleh. Pertama-tama sebelum aku kasih concluding statement aku hanya mau bilang like Will dan aku udah berteman selama 11 tahun. I've known him for 11 years. It's insane. Jadi makanya kita juga sangat connect karena we really understand each other. So I'm glad he's here today karena asik banget bisa berdua dalam satu acara yang sama. Tapi my concluding statement untuk teman-teman di rumah, aku hanya ingin memberitahu kan kepada kalian, ingat bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang indah. If you've never failed, you're not really living. You've never lived. Karena kegagalan itu bisa menjadi sumber motivasi, sumber pembelajaran agar kalian menjadi lebih intelligent, lebih wise, dan juga lebih kuat. So don't be scared to try something. Walaupun apapun itu yang kalian coba bisa menjadi sebuah kegagalan. Karena hidup itu benar-benar cyclical dan benar-benar up and down. Kalau kita nggak pernah merasa kegagalan, kesedihan, kemarahan, saat kita merasakan kesuksesan dan kebahagiaan itu nggak akan kerasa se-special seperti seharusnya. So don't be scared of failure, don't be scared of anger, fear, sadness. Dan kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan hati kalian. Jangan biarkan kata-kata orang lain mendikte arah hidup kalian, apalagi kalau kata-kata itu tidak konstruktif. So don't listen to negative comments unless they are constructive. Karena kalau comments tersebut nggak membuat kalian lebih baik, there's no point of listening to them. Dan again, jangan takut untuk menjadi orang yang kreatif, yang inovatif, karena itulah salah satu cara untuk bisa get ahead dan bisa stand out dari orang lain. So don't be lazy. Kalau kalian punya waktu untuk scrolling social media berjam-jam, nggak ada alasan kalian nggak bisa olahraga, nggak bisa produktif, nggak bisa planning. So work hard, utilize your youth to the max, dan don't waste time. And ya banyak yang bilang kan gitu ya, katanya kecerdasan itu tidak ada gunanya saat kita sudah mengenal enaknya males. So don't be lazy. Kalau misalnya emang lo punya prestasi, ya keluar bergerak gitu loh. Jadi tetap kreatif dan juga inovatif. Itu yang seperti disampaikan oleh Cinta. Nanti saya akan minta closing statement dari Mbak Velita. Cuma saya baru dapat notifikasi bahwa saya masih punya waktu. Ada satu pertanyaan sebenarnya dari gue pribadi. Buat Boy dan juga buat Cinta. Kita semua orang harus berani punya mimpi, right? Harus berani punya mimpi setinggi-tingginya. Tapi jangan sampai mimpi itu akhirnya membakar diri sendiri yang jadi backfire gitu. Tetap harus realistis. Bagaimana mimpi tetap realistis? Apa batasannya? Apa indikasinya kalau lo udah gak realistis? Dari Boy dulu mungkin. Aduh, ini harus dari Cinta dulu karena mimpi gue gak realistis banget. Ya, tapi boleh gak sih punya mimpi gak realistis, Boy? Boleh dong. Boleh ya? Okay. Boleh dong, namanya kan kita menghayal gitu kan. Kita kan menghayal. Dan kita juga tahu kayaknya sampai ke situ kayaknya mungkin bukan dalam in our lifetime gitu. Mungkin gak dalam kehidupannya kita. You never know, bukannya kita pesimis atau apa. Cuman kita realistis juga. Tapi tetap aja mimpi gue gak realistis. Oke. Kalau Cinta sendiri? Kalau dari aku, I don't agree with that statement. Malahan sama sekali tidak apa-apa untuk mempunyai mimpi-mimpi yang over the top dan nggak realistik. Yang harus dijaga adalah goals yang kita buat untuk diri sendiri. Make sure your goals are realistic. Tapi sebuah mimpi boleh segila apapun, harusnya tidak ada batasan. Don't limit yourself, because you never know. Life is so full of possibilities. Jadi yang harus dijaga adalah goals yang kita buat untuk diri sendiri. Buatlah goals yang yang incremental, yang bisa dicapai dalam waktu yang realistic. Tapi mudah-mudahan goals kecil itu akan lama-lama bisa membawa kalian kepada dream kalian yang orang-orang anggap nggak realistic itu. So dream as big as you want. Don't limit yourself, but make sure you set small, tangible, and realistic goals so you don't burn out. Gitu. Tapi make sure setiap goals sudah diselesain, buat goals baru. Pokoknya goalsnya itu harus selalu naik ke arah dream tersebut. Jadi sukses kecil itu ya yang akan sampai ke mimpi yang besar. Gimana, Boy? What's your unrealistic dream? I want to know. What? Lo mau share di sini? Well, okay, it's okay. I don't think so. It's too unrealistic. Ini
ke unrealistic, tapi mimpi yang besar banget dan aku tahu susah, but I believe in myself adalah aku ingin membuat sebuah fondasi sekaliber Melinda and Bill Gates Foundation di bidang pemberdayaan perempuan. So I want to have a foundation of that caliber. Gitu. Wow, sekarang juga udah ada foundation kan ya, Cinta ya? Udah. Apa udah, namanya? Tapi itu masih domestik. Oke, pengennya worldwide. Kalau bicara soal unrealistic dream, kalau Cinta udah, Boy. Kalau lo apa? What is your version? Gue malu-maluin banget. Gak apa-apa, it's okay, super man. unrealistic. Gue kayak pengen punya negara sendiri gitu. What? Kenapa lo pengen punya negara sendiri? Karena lo bisa atur semua aturan dan hukumnya dan orang-orang di situ. Aja gitu kayak. Enggak, kayak gue lagi naik. Kalau gue lagi di mobil terus gue ngeliat gunung gitu, kayak gunung banyak banget gitu kan, lagi road trip sini. Terus kosong, nggak ada penghuni yang kali, kayak aduh. Coba kalau ini negara gue kayak gimana ya, orang-orang gue apa gitu. Cuma itu kan nggak mungkin lah ya, stupid. It's unrealistic. Oke. Buat orang-orang jadi jangan pernah membatasi mimpi itu ya. Karena kan siapa tahu kesuksesan kecil, hal-hal baru yang ditemui along the way selama perjalanan. Itu akan membuat lo ketemu dengan banyak kesempatan, ketemu dengan mimpi-mimpi baru yang mungkin akan memberikan rasa percaya diri. Karena kesuksesan itu bisa diraih dari pencapaian-pencapaian kecil yang akhirnya menjadi pencapaian yang besar. Dari Ibu Velita, closing statement. Sekaligus mungkin memberikan tanggapan teman-teman kita nih, Boy sama Cinta udah sharing mengenai eksistensi, mengenai karisma, bagaimana kerja keras dan juga mungkin ingin berbagi inspirasi buat teman-teman yang menyaksikan acara ini. Silakan closing statement dari Ibu Velita. Mungkin untuk closing statement aku sekalian jawab nih, ada salah satu pertanyaan di chat box ya. To Miss Velita, to gain a trust, what will be sacrificed? Thank you. I think that's a great question. To gain a trust, untuk menciptakan suatu trust kita perlu endure yang namanya short term pain gitu ya. Terkadang kita dengan disiplin dan integritas yang kita mau maintain, terkadang kita itu akan menghadapi tantangan jangka pendek yang kadang memaksa kita untuk compromise kita punya disiplin and integrity ya. Contohnya di dunia investasi banyak ya. Saya ada saham nih yang lagi digoreng gila-gilaan, valuasi nggak karuan gitu. Dipaksa beli, pasarnya paksa beli, investornya paksa beli, tapi kita tahu bahwa fundamentalnya kok nggak nyambung ya gitu kan. Itu adalah salah satu contoh short term pain yang kita harus endure ya untuk menghasilkan trust dan track record yang baik di jangka panjang. Mungkin sesuai dengan title-nya event kali ini, I would like to ask everyone to, of course, train your charisma gitu kan, supaya bisa jadi kayak Boy dan Cinta gitu ya. Stare like a lover, ngelihat itu sebagai kekasih gitu ya. Stand like a gorilla, pede gitu kan ya. But speak like a preacher, seperti pengkhotbah gitu ya, supaya kita itu menjadi orang yang karismatik gitu. Contoh idola saya ini si Steve Jobs ya. Pas awal-awal dia juga nggak karismatik sama sekali until he managed to actually train himself and be a charismatic person. Dan yang pastinya kualitas seperti disiplin dan integritas itu penting banget, dan hard work seperti kita udah lihat di kisah Boy dan Cinta. Mereka adalah anak-anak muda yang sangat terlihat tidak kesuksesannya itu dibantu dengan kerja keras yang sangat sangat besar gitu. Yaitu kita sebagai publik bisa melihat itu gitu. Thank you. Thank you Ibu Velita. Jadi memang kalau seperti yang disampaikan bahwa kita masing-masing ya harus apapun industri atau peran yang kita ambil punya short term pain supaya ya kegelisahan kecil itu bisa kita atasi dan akhirnya muncul trust. Trust itulah yang akan membuat Anda memiliki seorang karisma. Apalagi di dunia investasi, when it comes to rasa orang nyaman, rasa orang mau berinvestasi, ini tentu bisa terpengaruh dari karisma yang Anda miliki. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini memberikan inspirasi buat kita semua, karena luar biasa tamu-tamu yang siang hari ini hadir. Bahkan ada yang dari Turki, Boy juga nggak tahu jam berapa di sana sekarang. Masih muda tapi auranya dua-duanya baik Cinta maupun Boy dan juga Ibu Velita memancarkan karisma yang sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan kita mengambil sisi positif dari apa yang diceritakan oleh narasumber-narasumber kita. Jadi teman-teman yang lain jangan mau kalah, kuncinya adalah jangan mudah menyerah dan agar bisa memberikan kontribusi buat sesamanya. Tepuk tangan secara virtual boleh buat tiga pembicara kita.
thank you so much for sharing. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol bersama saya di Wealth Wisdom, Mastering the Art and Science of Charisma yang tentunya dipersembahkan oleh Permata Wealth Management dan juga Schroders Indonesia. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate di kelas ini caranya mudah sekali. Cukup scan QR code berikut ini yang tampil. Nanti Anda bisa lihat ya QR code-nya. Lalu isi data Anda dan Permata Bank akan memberikan Anda e-certificate secara online sebagai tanda partisipasi di sesi ini. Once again saya mau ngucapin terima kasih buat narasumber-narasumber kita, Boy William, Cinta Laura, dan juga Ibu Felita Elizabeth. Sukses dan sehat selalu. Dan kembali saya mengingatkan masih ada sesi webinar berikutnya dengan tema yang juga menarik yaitu Women Empowerment. Jadi jangan kemana-mana. Saya Bayu Oktara, thank you for having me. Sampai ketemu lagi di jam 2 siang, 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. See you. Recording stopped. Menjalani hari di tengah pandemi. Hidup dalam keterbatasan yang tak menentu. Menahan diri untuk tidak saling bertemu. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi. Mencari cara agar semua bisa terkendali. Digitalisasi jadi cara ampuh untuk bangun strategi. Namun faktanya, masalah baru datang silih berganti. Kebebasan dianggap sebagai mimpi. Sampai kita lupa untuk saling berbagi. Kekayaan juga bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri? Hargai setiap yang dimiliki untuk bisa terbuka dan saling menghargai. Karena itu adalah arti kekayaan sejati. Saatnya tenangkan diri